Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi tentang perkembangan ilmu agama Islam. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Perkenalkan, nama saya Siti Munawwar Yusminu Zahra, NIM 230605110198. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dengan nomor NIM 2306051101188. Perkenalkan, nama saya Hana Widya Ningrum dengan NIM 2306051101191. Sini saya akan mengawali perkembangan awal ilmu agama Islam. Perkembangan awal ilmu agama Islam dapat ditelusuri sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin politik dan spiritual yang memberikan ajaran-ajaran yang menjadi dasar bagi ilmu agama Islam. Periode inilah yang menjadi dasar pengembangan ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih atau hukum Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabatnya, terutama para ulama seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali, memainkan peran penting dalam menyusun dan merumuskan ajaran-ajaran Islam. Perkembangan ilmu agama Islam pada masa Khalifah Dinasti Umayyah ada 4. Yang pertama, pengumpulan dan penulisan hadis. Salah satu pencapaian penting pada masa Khalifah Bani Umayyah, meskipun upaya pengumpulan hadis telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, namun pada masa Khalifah ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penulisan hadis. Yang kedua, pusat pembelajaran dan perpustakaan. Juga menyaksikan pembangunan pusat-pusat pembelajaran dan perpustakaan yang menjadi tempat penting untuk mempelajari ilmu agama Islam, seperti kota Damaskus, Kufa, dan Baghdad. Yang ketiga, pertumbuhan mazhab fikih. Selama masa Khalifah Bani Umayyah, terjadi pertumbuhan dan konsolidasi mazhab-mazhab fikih utama dalam Islam. Ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal mulai mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang kemudian membentuk dasar bagi mazhab-mazhab fikih yang dikenal saat ini. Yang keempat, pemikiran teologis dan filosofis. Meskipun tidak sebanyak pada masa-masa berikutnya, namun pemikiran teologis dan filosofis juga berkembang pada masa Khalifah Bani Umayyah. Beberapa tokoh penting seperti Al-Hasan Al-Bashri dan Jabil ibnu Hayyan mengembangkan konsep-konsep teologis yang relevan dengan konsep waktu mereka. Perkembangan agama Islam pada masa Khalifah Dinasti Abbasiyah. Masa Khalifah Abbasiyah merupakan zaman keemasan bagi ilmu agama Islam. Di sini terjadi perkembangan besar dalam berbagai cabang ilmu, terutama di pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Ilmuwan terkemuka seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rushdi atau Averroes memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman agama Islam melalui karya-karya mereka dalam bidang fikih, kalam, dan filsafat. Kehadiran multikultural. Baghdad dengan populasi yang beragam, etnis, agama, dan budaya menjadi tempat di mana berbagai tradisi intelektual bertemu dan berbaur. Para cendekiawan dari Persia, Yunani, India, dan daerah-daerah lainnya berkumpul di sini, membawa dengan mereka warisan pengetahuan kuno serta kontribusi-kontribusi baru. Interaksi antar budaya ini tidak hanya memperkaya khazanah intelektual kota, tetapi juga menciptakan suasana yang stimulatif bagi pertukaran ide. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Indah. Silakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan Baghdad pusat pembelajaran terkemuka. Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual yang tak tertandingi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di sini para perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Baghdad menjadi pusat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Abbasiyah.
Para cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina atau Avicenna membuat kontribusi besar dalam bidang filsafat, matematika, dan kedokteran. Kemudian ada warisan dan pengaruh. Periode keemasan intelektual di Baghdad tidak hanya menciptakan warisan intelektual yang menginspirasi, tetapi juga pengaruh yang berkelanjutan dalam sejarah kebudayaan manusia. Pemikiran-pemikiran yang lahir di kota melintasi zaman dan wilayah, membentuk dasar bagi ilmu pengetahuan modern, dan menciptakan hubungan yang erat antara dunia timur dan barat. Perkembangan ilmu agama Islam pada masa modern dan kontemporer. Di era modern, ilmu agama Islam berkembang lebih cepat karena adanya kemajuan teknologi untuk membuka akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber ilmu agama Islam. Situs web, forum diskusi online, dan platform media sosial menyediakan wadah untuk berbagi informasi, pemikiran, dan pandangan tentang agama Islam. Tantangan di era modern dan kontemporer. Yang pertama ada ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap atau pandangan yang dipegang oleh individu atau kelompok yang cenderung mengambil sikap atau tindakan yang ekstrim dalam mendukung dan memperjuangkan ideologi, keyakinan, atau tujuan tertentu. Yang kedua ada fundamentalisme. Fundamentalisme adalah suatu aliran atau pandangan yang menekankan pada peneguhan kembali atau pemeliharaan doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip asli suatu agama atau ideologi. Nah, yang ketiga yaitu ada fragmentasi pemahaman agama. Fragmentasi dalam pemahaman agama Islam juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berbagai aliran dan mazhab seringkali memiliki penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agama Islam yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan di antara umat Islam. Upaya dalam mengatasi tantangan di era modern dan kontemporer. Yang pertama yaitu ada interpretasi dalam konteks modern. Interpretasi dalam konteks modern merupakan usaha untuk menafsirkan ajaran Islam dalam konteks modern dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Mereka berpengaruh teguh pada prinsip-prinsip dasar agama sambil menyesuaikan dengan tuntunan zaman. Untuk poin yang kedua yaitu ada pendidikan dan kesadaran. Upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan pluralisme dalam Islam menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ekstremisme dan fundamentalisme. Pendidikan yang komprehensif tentang ajaran Islam yang inklusif dapat membantu mencegah pemahaman yang sempit dan dogmatis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya Hananingrum. Yang selanjutnya adalah kontribusi ilmu agama Islam dalam masyarakat global. Perkembangan ilmu agama Islam tidak. Hah? Ulang. Ulang. Waduh. Mulai yo. Yang selanjutnya adalah kontribusi ilmu agama Islam dalam masyarakat global. Perkembangan ilmu agama Islam tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga memiliki relevansi luas dalam masyarakat global. Kajian tentang Islam membuka pemahaman terhadap agama tersebut, serta memfasilitasi dialog antar agama, pemecahan konflik, dan pembangunan perdamaian. Selanjutnya, berikut ini adalah tokoh-tokoh pelopor perkembangan agama Islam. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dalam Islam tidak hanya membawa wahyu Al-Quran, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menjadi sumber utama ilmu agama Islam melalui hadis-hadisnya, tindakan-tindakannya, dan pernyataan-pernyataannya. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar memiliki peran penting dalam menyatukan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad.
Beliau juga aktif dalam mengumpulkan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi, serta memberikan sumbangan besar dalam pengembangan ilmu agama Islam. Yang ketiga, Umar bin Khattab. Khalifah kedua dalam Islam, Umar bin Khattab dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Beliau memberikan banyak kontribusi dalam merumuskan hukum-hukum Islam dan mengembangkan administrasi Islam yang berpegang dalam perkembangan ilmu agama Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Menjadi khalifah keempat dalam Islam, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ulama besar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Kontribusinya dalam bidang tafsir Al-Quran dan ilmu hadis menjadi dasar bagi perkembangan ilmu agama Islam selanjutnya. Yang kelima, Ibnu Abbas. Sebagai sepupu Nabi Muhammad dan seorang sahabat terkemuka, Ibnu Abbas memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan ilmu agama Islam. Beliau menjadi salah satu ahli tafsir Al-Quran yang terkemuka dalam sejarah Islam. Yang keenam, Aisyah binti Abu Bakar. Sebagai istri Nabi Muhammad dan seorang sahabiah yang cerdas, Aisyah memiliki peran penting dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi dan menjelaskan ajaran Islam kepada umat. Kontribusinya dalam bidang hadis dan ilmu agama Islam sangat dihormati dalam tradisi Islam. Yang ketujuh, Imam Malik Ibnu Abbas, seorang ulama besar dari Madinah yang mendirikan salah satu mazhab fikih utama dalam Islam, yaitu mazhab Maliki. Imam Maliki sangat dihormati karena karya-karyanya dalam bidang fikih dan ilmu hadis yang menjadi referensi penting dalam studi agama Islam. Yang kedelapan, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah pendiri mazhab fikih Hanafi yang merupakan salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Imam Abu Hanifah dikenal karena pendekatannya yang rasional dan fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam, yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan fikih Islam. Yang kesembilan, Imam Al-Ghazali. Seorang cendekiawan besar yang memiliki pengaruh besar dalam bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Karya-karya Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin dan Tahfudz al-Falasifah memiliki dampak yang besar dalam pemikiran Islam dan pengembangan ilmu agama Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan terkemuka dari dunia Islam yang membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Karyanya dalam bidang filsafat, terutama kitab Al-Shifah, memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep Islam dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam pencapaian. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.